Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Selamat siang Prof. Adang. Halo, Ibu Ketua Umum. Apa kabar Prof? Baik, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mana Pak Minal Adang? aidin nih Prof. Ketemunya Siap, dari jauh. siap. Saya izin tidak ke rumah Papdi karena lansia dan dilarang anak, izin Ibu Ketua. Ya, ya, ya. Masa udah lansia Prof? Anyway, Pak Ketua saya sudah hadir, Pak Ede. Sudah hadir, Pak. Oh, siap. Hadir. Baik, lengkap sudah ya. Lengkap. Tercatat di layar saya sudah lebih dari 1.500, 1.747 dan keep moving. Oke. Jadi waktu saja yang menyebabkan kita harus segera mulai. Jadi kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera kepada semuanya. Baik yang di rumah Papdi dan yang berada di seluruh Indonesia. Selamat bergabung ke dalam sebuah acara webinar TKMKB, Tim Kendali Mutu Kendali Biaya, Papdi, dan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Papdi yang sudah memfasilitasi webinar ini yang luar biasa. Total peserta mendaftar, Ibu Ketua, tercatat 3.300 peserta. Jadi barangkali ini juga buat kami sesuatu yang baru dan mari kita kelola dengan baik agar keingintahuan dari 3.300 peserta dapat terpenuhi tidak saja pada 1,5 jam kita berbicara, tapi melalui media lain. Teman-teman semua, dua pembicara ini adalah dua orang pemimpin keilmuan kita yang akan berbicara tentang herd immunity dan new normal. Jadi sesuatu yang sekarang sedang menjadi trending topik. Semua orang bicara tentang herd immunity dan semua orang bicara new normal. Dan sayangnya barangkali banyak sekali interpretasi jalanan istilah zaman dulu dan atau persepsi yang beragam di dunia maya. Oleh karena itu penting sekali kita mendengarkan dari kedua prominent presenter pada hari ini. Ini adalah inisiasi dari kegiatan Tim Kendali Mutu Kendali Biaya, sebuah organisasi independen perwalian dari OP Kesehatan untuk kepentingan kendali mutu kendali biaya dari jaminan kesehatan masyarakat. Ibu Ketua, Sekjen Ibu adalah orang di dalam TKMKB yang Ibu kirim untuk kemudian merumuskan bagaimana caranya JKN ini bisa dilaksanakan dengan baik dari sisi mutu dan dari sisi biaya. Terima kasih Ibu Ketua. Dan Pak Ketua ID, Bapak mengirimkan saya ke TKMKB untuk kemudian juga melihat dari sisi kesehatan masyarakat. Dan topik ini sebenarnya topik yang amat sinergistik dengan kepentingan Papdi. Dalam bahasa yang lebih luas adalah bagi para provider kesehatan di sistem kesehatan, sistem pelayanan kesehatan. Artinya begini, ketika salah mengambil keputusan dalam PSBB, ada persepsi salah tentang herd immunity adalah sesuatu yang harus dijalankan atau bisa dijalankan, seperti di beberapa negara, maka kemudian yang akan menjadi beban tinggi adalah teman-temannya Ibu Ketua Papdi kita, dan itu harus kita cegah. Dari sisi yakni sudah jelas bahwasanya ini ada soalan epidemiologi, ada soalan behavior, ada soalan bagaimana sistem kesehatan kemudian bisa sempurna, pandemi ini bisa hilang. Jadi ini adalah sebuah kegiatan yang bersifat interprofessional collaboration. Teman-teman di seluruh Indonesia, kegiatan ini rundown-nya adalah para prominent speaker akan bicara 20 menit saja. Pak Ibu Ketua akan bicara 20 menit, Pak Edi akan bicara 20 menit, kemudian akan terjadi tanya jawab. Saya yakin 3.300 peserta, sekarang sudah 2.000 yang sudah masuk, akan punya banyak pertanyaan. Dan ini berat sekali bagi moderator untuk kemudian compiling the questions dan kemudian crystalling untuk diberikan kepada para penyaji mana yang bisa dijawab. Jangan takut, wahai para penyaji, presentan yang kami hormati. Semua pertanyaan akan kami rekam dan kemudian kami akan kembalikan ke media sosial untuk didiskusikan lebih lanjut. Baik ini dijawab oleh kedua prominent
presenter atau dalam diskusi luar acara ini. Jadi itu yang akan kita lakukan. Dari 3.300 tentu ada yang membutuhkan e-sertifikat dari para pembicara dari profesi PAPDI dan IAKMI. Kami persilahkan untuk mengirimkan emailnya sesuai dengan cara mendaftar. Tetapi ada persyaratan yaitu 50% mengikuti acara ini. Jadi setidaknya mendengarkan apa namanya presentasi dari prominent speakers, dan kemudian syukur-syukur kalau bisa ikut dalam tanya jawab diskusi. Tetapi agenda utama bagi kami di TKMKB, di PAPDI dan IAKMI adalah dapatkah setelah keluar dari acara ini menjadi seorang advocator yang unggul untuk kemudian bisa menghentikan pandemi di Indonesia. Pembicara pertama adalah Dr. Salih Aman Nasution, dan gelarnya banyak sekali. Kalau saya lihat panjang gelarnya lebih panjang dari namanya, Baru Nasution yang saya hormati. Pasti banyak sekali ilmunya, jadi nanti kita dengarkan. Dia akan cerita tentang herd immunity dan banyak pertanyaan di sekitar itu. Dicatat saja, jangan takut tidak akan terjawab, nanti akan kita lempar ke media sosial. Yang kedua adalah banyak sekali bertebaran tentang PSBB, relaksasi PSBB itu basisnya adalah herd immunity. Apa memang demikian? Nanti Pak Edi akan menjelaskan secara detail, dan syukur-syukur setelah acara ini ada semacam seruan nasional. Saya lihat Pak Ketua IAKMI sudah menyiapkan seruan nasional. Mungkin Ibu Ketua PAPDI juga bisa membuat seruan nasional, dan syukur-syukur kalau kemudian seruan nasional ini bisa menjadi seruan nasional yang sinergistik. Demikian intronya, saya persilakan Ibu Dr. Salih Aman Nasution untuk menjelaskan kepada kita semua. Baik, terima kasih moderator yang saya hormati, Prof. Adang Bahtiar, MPH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin, para sejawat sekalian di seluruh Nusantara yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Ini masih suasana bulan Syawal, atas nama pribadi dan atas nama PAPDI, saya juga mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Para hadirin sekalian, tadi sudah diberikan pendahuluan yang yang jelas oleh Pak Adang mengenai apa topik kita pada siang hari ini. Kebetulan saya mendapatkan topik mengenai topik kita sama herd immunity, ini trending topik belakangan ini. Cuman mungkin saya mungkin sebagai seorang klinisi akan mengemukakan beberapa hal yang bisa menjadi sama-sama bahan diskusi dan bahan pemikiran kita. Nanti mungkin dari Pak Ede akan dari perspektif yang mungkin berbeda untuk menyampaikan mengenai herd immunity ini. Para hadirin sekalian, ini mungkin yang selalu kita lihat hari ke hari, peta sebaran infeksi COVID-19 di Indonesia. Ini kebetulan saya ambil 3 hari yang lalu, tanggal 26 Mei, tapi mungkin belum terlalu banyak berubah. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah dari hari ke hari kita lihat pergerakan atau dinamisasi dari kasus yang terdeteksi, kasus yang terkonfirmasi, pasien yang dirawat, bahkan angka yang meninggal sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Negara kita memang negara yang kaya, demografis dan geografisnya yang unik, dan ini tentu saja perlu handling yang khusus mungkin dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, hal lain yang ingin saya sampaikan adalah dari beberapa diskusi dan dari beberapa pendapat ahli, dikatakan bahwa virus atau pandemi ini mungkin akan menetap dalam jangka waktu lama. Apakah iya seperti itu? Karena kita lihat sekarang ini sudah memasuki bulan ketiga sejak awal Maret yang lalu kasus terkonfirmasi di Indonesia, dan kita lihat dari satu daerah ke daerah yang lain dinamikanya sangat-sangat variasinya sangat-sangat lebar. Nah, para hadirin sekalian,
ini kalau ini data dari gugus tugas, ini angka nasional, data nasional, ini kasus yang terkonfirmasi dan ini kasus yang meninggal dan ini kasus yang sembuh. Angkanya kalau kita lihat masih berfluktuatif. Ini karena angka nasional. Tapi kalau kita lihat daerah per daerah itu mungkin agak berbeda. Contoh, saat ini di daerah Jabodetabek sempat turun, tapi mungkin ada peningkatan lagi sedikit. Nah, di teman-teman di daerah Jawa Timur angkanya sedang meningkat. Nah, tentu saja ini handlingnya tidak 100% bisa sama. Nah, kembali lagi ke topik yang akan saya sampaikan, yaitu herd immunity. Apa itu herd immunity? Ini trending topik sekali belakangan ini, dan dengan pemahaman yang mungkin bermacam-macam. Ini ada beberapa statement yang saya ambil dari internet, dari media massa, yang mengatakan berdamai dengan virus corona, ramai didiskusikan. WHO ingatkan bahaya herd immunity. Kemudian apa itu herd immunity? Kenapa bisa menyebabkan kematian massal? Apakah memang seperti itu? Kemudian ini ada yang mengatakan lagi bahwa herd immunity dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini hanya tercapai melalui vaksinasi. Apakah seperti itu? Hadirin sekalian, kalau kita lihat dasar teorinya, jadi kalau kita lihat mengenai herd immunity itu sendiri, ini sebetulnya istilahnya sudah lama. Sejak ada pandemi atau dari kondisi infeksi, keadaan infeksi yang luas. Jadi kalau dilihat, ini istilah ini sebetulnya sejak tahun 1923 sudah dipergunakan. Dan kemudian pada waktu epidemi campak, ini juga dikatakan banyak anak yang imun terhadap campak pada waktu itu di Amerika. Dan kalau kita lihat di sini, angka epidemi tersebut turun sesudah ada vaksin. Nah, ini yang menjadi tanda tanya. Apakah memang ini akan berakhir kalau vaksinnya sudah ada? Mungkin kita analogikan dengan kondisi yang sekarang terjadi. Nah, para hadirin sekalian, kalau kita lihat per definisi, kalau mungkin saya coba terjemahkan, herd immunity ini adalah perlindungan dari satu kelompok populasi yang dicapai dengan mengurangi atau memutus rantai penularan agen infeksi, karena di populasi tersebut sebagian besar sudah resisten atau sudah imun terhadap infeksi yang sedang berlangsung tersebut. Nah, cara resisten atau imun ini bisa dalam garis besar bisa dicapai dua cara, yaitu dengan imunisasi vaksin atau infeksi yang alami, natural infection yang terjadi. Nah, para hadirin sekalian, kalau kita lihat ada beberapa istilah yang nantinya akan sering kita dengar kalau kita bahas mengenai herd immunity. Yaitu yang pertama, imunitas atau kekebalan tubuh sebetulnya startingnya atau mulainya adalah di tingkat individu dulu. Kita semua sebagai terutama pada populasi dewasa, pada tingkat individu di diri kita akan membentuk imunitas kalau ada serangan dari luar. Ya, ini mungkin dibahasakan lebih mudahnya. Nah, itu disebut dengan adaptive immunity. Nah, cara mencapainya bisa dua cara besar, yaitu natural infeksi, dengan kita terinfeksi dulu oleh paparan infeksi apapun itu, salah satunya virus, kemudian kita menjadi imun terhadap agen tersebut, atau diberikan vaksin. Nah, pada kondisi pada kondisi tertentu tersebut, imunitas individu ini akan dikonversi ke populasi dalam skala tertentu. Jadi kalau dikonversikan sehingga individu yang pernah terinfeksi tersebut dan imun, dia secara tidak langsung akan memproteksi individu lain yang masih naif atau belum pernah terinfeksi. Nah, ini bisa terjadi kalau individu-individu yang imun itu terdapat jumlahnya dalam proporsi yang besar di satu populasi. Nah, ini ada beberapa istilah-istilah herd immunity, kemudian ada threshold herd immunity, ada R0, ada RI, kemudian ada transmission, dan lain sebagainya. Ini nanti saya akan jelaskan. Para saudara sekalian, ini yang perlu mungkin kita lihat dulu. Kalau kita mau bicara tentang herd immunity, terutama yang konteksnya dalam pandemi infeksi virus saat ini, yaitu virusnya virus coronavirus, sebetulnya sudah ada sejak tahun 2002, SARS-CoV-1. Kemudian 2012 ada MERS-CoV. Kemudian 2019 akhir muncullah SARS-CoV-2 atau yang sekarang kita kenal dengan COVID-19.
Nah, hadirin sekalian, yang penting mungkin dilihat di sini karakteristik sebagai suatu kondisi yang menyebabkan pandemi global ada dua, yaitu R0 atau reproductive number, artinya berapa kekuatan si virus itu membuat second infection ke host lain. Ya, jadi misalnya satu orang terinfeksi, dia akan menginfeksi sekian orang di sekitarnya. Nah, itu disebut R0. Pada waktu awal, ini data Februari, pada waktu awal-awal sekali, dikatakan untuk SARS-CoV-2 ini reproductive number-nya antara 2,2 sampai 2,6. Nah, saat ini sangat range-nya besar. Bahkan dikatakan ada 1,9 sampai 3,5, sangat bervariasi. Nah, kemudian ini epidemic doubling time-nya, berapa lama dalam hitungan hari si virus ini bisa menyebabkan kejadian doubling pada yang terinfeksi akibat virus tersebut. Nah, hadirin sekalian, ini mungkin contoh R0 atau basic reproduction number dari beberapa infeksi virus yang lain. Kalau kita lihat SARS-CoV-2 di sini, jadi kira-kira rata-rata 2, sekian atau 3. Nah, beda dengan measles yang sampai lebih dari 14. Nah, saudara sekalian, saya mungkin mundur sedikit sebelum herd immunity yang ke populasi, ini akan diawali dengan timbulnya respon imunitas individu masing-masing. Jadi kalau kita lihat di sini, SARS-CoV-2 itu masuk melalui ada yang namanya angiotensin converting enzyme 2 melalui reseptornya, dan paling banyak yang akan masuk menuju ke alveoli paru, sehingga keluhan yang paling banyak adalah keluhan di respiratory atau di saluran pernafasan. Nah, para hadirin sekalian, kalau SARS-CoV-2 ini sudah masuk ke hostnya atau pejamu atau manusia, dia akan mempengaruhi sistem imunitas. Jadi yang pertama dipengaruhi adalah interferon, kemudian replikasi virus ini akan men-trigger kondisi hiperinflamasi. Nah, ini akan tergantung dari sistem imun seseorang individu tersebut. Dan kemudian kalau misalnya jumlahnya banyak, ini akan terjadi aktivasi neutrofil, kemudian inflammatory cytokine yang lain, monocyte, makrofag, dan ini akan menginduce terbentuknya antibodi spesifik, yaitu yang berperan di sini adalah sel T helper 1 dan 17. Nah, para hadirin sekalian, pada kondisi yang normal, pada seorang yang mempunyai status imun yang baik, dia akan bisa membentuk antibodi. Antibodinya bisa yang IgG yang lama, IgM yang baru, atau dua-duanya. Dan antibodi yang terbentuk ini bisa berasal dari alamiah, karena dia terinfeksi, terpapar, kemudian dia belum tentu sakit. Ya, kadang-kadang kalau kita lihat nanti, justru 80% populasi malah tidak ada gejala. Ya, yang kita sebut orang tanpa gejala, tapi dia terinfeksi. Nah, ini yang bahaya. Karena apa? Kalau dia terinfeksi tidak ada gejala, dia risiko untuk menulari ke orang-orang sekitarnya. Nah, antibodi yang lain bisa didapatkan dengan imunisasi dengan vaksin. Nah, sayangnya vaksin untuk SARS-CoV-2 ini saat ini masih dalam trial di beberapa negara. Kalau nggak salah, saya termasuk di Indonesia juga ada. Saudara sekalian, ini saya mau memperlihatkan apa yang terjadi pada tubuh kita kalau terjadi infeksi dalam hal ini virus. Virusnya contoh SARS-CoV-2 ini. Kita lihat dulu pada populasi dengan sistem imun yang sehat. Respon imun yang terjadi adalah begitu si virus masuk, dia akan ditangkap oleh makrofag, terutama kalau masuk di alveol atau saluran pernafasan. Dan neutralizing antibody yang terbentuk akan membuat virus ini inaktif. Jadi dia nggak bisa aktif, kemudian dihancurkan, kemudian tubuh membentuk antibodi. Nah, ini akan terjadi pada populasi dengan sistem imun yang baik, sistem imun yang sehat. Nah, tapi jangan lupa, ada juga populasi yang mempunyai respon imun yang kurang baik. Jadi gangguan respon imun apapun penyebabnya, sehingga sel-sel makrofag, sel-sel imunitasnya tidak bisa berfungsi dengan baik. Si virusnya bukan makin dieradikasi, tapi makin replikasi. Sehingga ini akan mencetuskan yang namanya cytokine storm. Proinflamasi sel akan muncul dalam jumlah yang besar, sehingga ini yang seringkali mencetuskan kondisi seorang pasien yang terkena infeksi SARS-CoV-2 ini akan menjadi berat, bahkan kadang-kadang butuh ventilator, atau bahkan langsung mengalami
kematian. Nah, selain itu, ini kalau kita lihat dengan imun respon yang kurang baik, inflamasi ini akan meluas tidak hanya di sistem pernafasan, sehingga akan terjadi gangguan di multi organ, semua organ. Jadi tidak hanya paru. Itu yang membuat kondisi ini kurang menguntungkan untuk seorang yang terkena infeksi SARS-CoV-2 tersebut. Nah, para hadirin, apa faktor-faktor yang memengaruhi herd immunity ini? Jadi tadi saya sudah sampaikan bagaimana sistem imun kita berespon kalau kita mendapatkan infeksi. Kita mulai dari imun yang individu dulu. Ada yang namanya tadi saya sampaikan basic reproductive number dari virus. Jadi R0. Jadi kalau kita lihat di sini R0 ini sangat menentukan proporsi di populasi berapa yang harus imun sehingga terjadi herd immunity tersebut. Nah, ini sangat banyak sekali mempengaruhi. Jadi replikasi virus, kemudian virulensi, kontak dan lain sebagainya. Sehingga kalau dilihat di sini threshold ini ada threshold. Jadi kalau misalnya R0-nya ada 2, ini di sini satu thresholdnya jadi dibalik 1 kurang 1 per R0. Jadi kira-kira 50%, diharapkan 50% pasien populasi tersebut imun baru terdapat efek herd immunity untuk susceptible host yang lain. Nah, para hadirin sekalian, ini dikatakan kalau ada intervensi, yang RE ini ada intervensi misalnya vaksin. Nah, begitu ada vaksin, angka cakupannya tinggi sekali. Walaupun R0-nya berapapun, kalau vaksinnya populasi yang imunnya 90%, bahkan R0-nya rendah sekali. Artinya hampir tidak ada transmisi virus lagi. Nah, para hadirin sekalian, ini yang kita bicarakan kalau vaksin belum ada, seperti kondisi saat ini. Apa yang terjadi? Ada 3 kelompok yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah susceptible host. Susceptible ini adalah populasi atau individu yang belum pernah terinfeksi. Pada suatu saat kalau dia kena infeksi, berarti yang susceptible-nya turun, ini yang merah ini yang terinfeksi, dia naik kemudian turun, untung-untung dia perbaikan dan akan recovery, atau dia meninggal. Nah, kalau misalnya di sini dikatakan R0-nya 5, jadi satu populasi yang terinfeksi, dia akan menginfeksi 5 orang di sekitarnya. Demikian seterusnya, sampai suatu saat akan terjadi populasi yang imun. Nah, sehingga walaupun terjadi transmisi, dia tidak bisa terinfeksi karena populasi yang lain sudah dalam kondisi imun. Nah, ini yang perlu kita tentukan. Berapa proporsi populasi di tempat kita harus imun, baru terjadi herd immunity. Kalau secara natural infection. Ini belum ada vaksin, karena ini yang sekarang sedang kita hadapi. Nah, ini lebih jelas lagi, jadi kalau ada susceptible, kemudian dia infeksi, tentu saja susceptible-nya turun, infeksinya naik, kemudian kalau dia sembuh, nah ini yang kita harapkan, kita lihat berapa proporsinya yang dibutuhkan, tergantung dari R0 virus itu di tempat-tempat tertentu. Nah, ini mungkin contoh yang lebih enak untuk dilihat. Jadi contoh para hadirin sekalian, ini populasi yang naif atau belum terinfeksi, yang biru-biru ini. Kemudian ada satu yang infeksius, yang kena infeksi. Dan R0-nya kalau kita lihat di sini contohnya diambil ini R0-nya 4 misalnya. Jadi satu orang ini menginfeksi 4 orang. Kemudian yang kena infeksi akan menginfeksi lagi 4 orang berikutnya dan seterusnya. Suatu saat akan ada yang imun, tapi ada juga yang kalah. Yang kalah itu tidak mampu membentuk imunitas karena imunitasnya jelek atau karena ada penyakit yang lain, dia akan meninggal. Nah, kalau misalnya kapan akan terjadi herd immunity di populasi ini? Kalau kita hitung kira-kira harus 70-75% populasi ini imun, baru herd immunity-nya itu akan terbentuk untuk populasi ini. Jadi ini yang harus difahami. Artinya kalau ini proses ini berlangsung, kalau sudah banyak yang imun, ini dia gambarnya akan seperti ini. Jadi unsuccessful transmission, nggak bisa mentransmisi virus lagi atau lemah sekali. Nah, ini kita bicara kalau misalnya yang natural infection. Kalau ada vaksin lebih enak, lebih banyak proporsi yang imun lebih cepat kita dapatkan. Nah, saudara sekalian, para hadirin yang saya hormati, apa potensial masalah kesehatan kalau akibat COVID-19 ini
Kalau herd immunity terjadi tanpa vaksin seperti saat ini. Yang pertama jadi ini, kita mesti lihat demografi pasien-pasien kita selama 2 bulan terakhir. Ini banyak sejarah yang sudah kita lihat ya, ada Zika virus, flu dan lain sebagainya. Tapi kita kembali ke COVID-19. Sebelum kita lihat data di kita, ada hal-hal tadi yang saya perlu ingatkan lagi. Jadi ini yang R0, ini adalah threshold dari immunity. Jadi kalau R0-nya misalnya 2, threshold immunity-nya 50%. Jadi harus ada 50% orang yang imun, baru herd immunity-nya terjadi. Nah, ini adalah angka threshold herd immunity di berbagai infeksi virus yang sudah ada sebelumnya. Dan ini yang menarik adalah di beberapa negara. Kalau tidak salah ada 20 negara, dan kita lihat di sini angka kematian akibat terjadi herd immunity yang sudah terjadi di beberapa negara. Jadi kalau kita lihat di sini, nah sayangnya di sini mereka ada yang berpengaruh juga, yaitu IFR. IFR itu adalah infection fatality rate. Nah ini yang sulit karena infection fatality rate ini screeningnya harus besar, harus luas, sehingga tidak hanya pasien atau populasi yang bergejala saja. Jadi ada yang OTG orang tanpa gejala, tapi dia berpotensi untuk menularkan. Ini harusnya dilihat. Tapi sayangnya data di kita sepertinya belum ada. Nah, hadirin sekalian, ini kita lihat data di Indonesia. Kalau ini dari jenis kelamin, laki-laki selalu lebih banyak. Apakah dari yang positif, dari yang dirawat, dari yang sembuh, bahkan dari yang meninggal. Nah, kalau ini dari kelompok usia. Nah, ini menarik. Kelompok usia yang positif, yang dirawat, isolasi, yang sembuh, dan yang meninggal. Kita bisa lihat di sini. Pada yang positif, dirawat, isolasi, dan sembuh, usia di atas 60 paling rendah. Tapi begitu yang meninggal, usia di atas 60 paling tinggi. Kebetulan hari ini adalah hari lansia. Jadi dengan melihat ini kita harus sama-sama melindungi lansia-lansia di Indonesia. Hadirin sekalian, ini mungkin saya lebih detail lagi. Untuk pasien-pasien yang positif, ini kita lihat yang paling banyak positif itu di kategori usia produktif. Mungkin karena mobilitas mereka yang paling tinggi di antara yang lain. Jadi kalau dilihat usia 31 sampai 45, usia 46 sampai 59 itu populasi yang paling tinggi positif dari hasil terkonfirmasi COVID-19. Dan yang lebih dari 60 hanya sedikit. Tapi begitu kita lihat angka meninggal, yang ini tinggi. Ya, tapi satu hal, kita mesti lihat lebih jeli lagi. Di populasi usia produktif, yaitu antara 3145 dan 4659, ini kalau dijumlah hampir sama. Artinya apa? Hati-hati. Di angka di usia di bawah 60 juga sebetulnya cukup tinggi. Nah, apa yang mempengaruhi? Ini kalau kita lihat, hati-hati pada populasi rentan. Usia pasti rentan, usia lanjut, semua kapasitas fungsional pasti lebih turun. Reserve capacity juga pasti menurun. Yang kedua, jangan lupa populasi dengan komorbiditas, yaitu penyakit penyerta. Apa penyakit penyerta yang banyak? Kalau dilihat dari angka yang terkonfirmasi COVID-19, penyakit penyerta yang paling banyak adalah hipertensi. Yang kedua, diabetes. Yang ketiga, penyakit jantung, penyakit paru kronik, gangguan saluran nafas lain, penyakit ginjal, asma, kanker, TBC, penyakit hati, dan gangguan imun. Nah, para hadirin sekalian, jangan lupa, pasien hipertensi tidak hanya pada usia tua saat ini. Dekade penderita hipertensi bahkan sudah dekade yang 20-30 tahun. Nah, ini kita perlu hati-hati, jangan sampai nanti populasi-populasi usia produktif tersebut terkena bagian yang kalah dalam pembentukan imunitas individunya. Karena mereka termasuk rentan, karena ada penyakit penyerta. Sehingga kami dari profesi sebetulnya untuk gambar ini, grafik ini berpesan, terutama pada individu yang sudah memiliki penyakit penyerta atau komorbid, jangan lupa pola hidup bersih dan sehatnya tetap, ikuti aturan pemerintah, dan ini yang penting para Bapak Ibu sekalian, kontrol ketat penyakit penyerta yang sudah ada sebelumnya. Jadi konsumsi obat-obatan yang sudah rutin dipergunakan, dan satu lagi, sudah waktunya sekarang untuk kontrol kembali ke dokter yang merawat. Bisa datang ke rumah sakit atau
ada beberapa rumah sakit yang menggunakan fasilitas telemedicine. Nah, untuk apa? Pada waktu awal pandemi ini terjadi, memang kami dari profesi, hampir semua profesi menghimbau para pasien-pasien kami tidak datang ke rumah sakit kecuali emergency. Tapi ini sudah berlangsung sekian bulan, dan kalau memang kondisinya saat ini ada beberapa perubahan kebijakan yang akan dilaksanakan, mungkin kita Bapak Ibu sekalian perlu untuk mempersiapkan diri kontrol seperti sebelumnya. Tapi dengan catatan, tentu saja aturannya beda dengan yang lalu. Aturan yang sederhana saja. Sekarang hampir semua rumah sakit memberlakukan semua pasien maupun pengunjung menggunakan masker. Minimal itu, ya. Nah, ini ada beberapa perubahan yang memang harus kita sama-sama ikuti. Bapak Ibu sekalian, ini mungkin contoh yang lain lagi mengenai herd immunity. Kalau misalnya ini populasi yang tidak imun sama sekali, ini kemudian ada yang terinfeksi, dia akan menginfeksi sekian kali tergantung angka reproduksi dasarnya tadi. Nah, kalau ini ada sebagian yang sudah imun, yang imun ini tidak akan terkena, dan kalau ini yang sudah, kalau ini paling banyak kalau sudah ada vaksinnya lebih enak ya. Jadi yang populasi yang imun lebih banyak, sehingga kemampuan transmisi virusnya akan slow down, akan menurun atau bahkan mudah-mudahan bisa ditiadakan. Bapak Ibu sekalian, ini ada saya ambil model skenario dari Bappenas. Pada Maret, ini sudah cukup lama, pada waktu awal-awal pandemi ini terjadi, dari beberapa ahli, saya mengambil ini untuk lihat kondisi di Indonesia. Jadi berapa sih R0 basic reproduction rate-nya COVID-19 ini di Indonesia, yaitu adalah rata-rata jumlah kasus baru yang disebabkan oleh setiap orang yang terinfeksi. Jadi orang yang terinfeksi, dia bisa menginfeksi berapa orang. Pada waktu itu dikatakan R0-nya itu berkisar antara 1,5 sampai 3,5. Nah, ini artinya kalau misalnya kita mau menerapkan herd immunity terbentuk dan slow down dari transmisi virus, harus ada 40-70% populasi yang terinfeksi dan membentuk imunitas. Baru akan terjadi herd immunity by natural infection, karena belum ada vaksin. Nah, kemudian ini akan bisa dikurangi dengan cara proporsi populasi yang rentan terhadap infeksi ini harus dihindari, harus menghindari kontak, kemudian betul-betul ini dijaga supaya tidak, karena imunitasnya tidak baik. Jadi tidak bisa kita harapkan terbentuk immunity by natural infection. Nah, kemudian bagaimana untuk meningkatkan imunitas populasi? Vaksin pasti, tapi ini kan belum tersedia. Yang kedua, imunitas setelah terinfeksi tadi, jadi natural infection lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini contohnya, kalau R0-nya 2, ini 1 menginfeksi 2, menjadi 4, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Ini saya ingin sampaikan juga bahwa kalau kita lihat dari secara sifat virus, sifat dari transmisi virus dan sebagainya, yang terlihat di sini yang harus jadi perhatian adalah perkiraan jumlah kasus dan yang terinfeksi. Kalau ini semua yang terinfeksi, yang bergejala itu hanya sebagian kecil. Yang hampir 90% justru tidak ada gejala, ataupun kalau ada gejala ringan, sehingga mungkin tidak perlu perawatan, hanya isolasi mandiri. Apa artinya? Yang 86% ini risiko untuk menularkannya besar. Tapi sebaliknya, yang 86% ini kalau memang potensi imunnya baik, mereka akan membantu untuk membentuk terjadinya herd immunity dalam populasi. Jadi itu yang perlu kita pertimbangkan. Nah, ini hadirin sekalian, ini perbandingan R0 dari ini COVID-19, angkanya cukup tinggi, sampai range-nya bahkan ada yang lebih dari 3 dibandingkan dengan virus influenza dan Ebola. Dan ini ada beberapa studi-studi yang memperlihatkan R0 dari beberapa negara yang memang sudah terinfeksi. Dan kalau kita lihat di sini, R0 yang kecil-kecil, yang hanya 1 atau bahkan di bawah 1, ini untuk membentuk herd immunity-nya makin kecil, populasi yang dibutuhkan imun untuk menjadi imun. Jadi target kita memang R0-nya sekecil mungkin, kalau bisa di bawah 1, karena kalau di bawah 1, slow down dari transmisi virus tadi akan terjadi sebelum muncul vaksin yang bisa kita gunakan. Jadi saudara sekalian,
ini mungkin tambahan lagi, ini kalau sudah ada nanti vaksinnya. Jadi berapa persen dari populasi harus divaksin. Kalau sekarang kan berapa persen dari populasi harus terinfeksi dan membentuk imunitas sehingga dia akan memberikan indirect protection untuk populasi yang lain. Sejauh sekalian, ini mengenai vaksin. Jadi banyak sekali ternyata kandidat vaksin yang masih dalam trial klinis, karena tentu saja namanya vaksin, namanya obat, pasti safety untuk yang penggunanya juga harus dipikirkan, sehingga harus melalui beberapa fase. Para hadirin sekalian yang saya hormati, di akhir presentasi ini mungkin ada beberapa take home message yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tadi pada waktu awal saya sudah ingatkan, pandemi global COVID-19 ini masih berlangsung, dan ada beberapa ahli yang mengatakan mungkin menetap, kita tidak tahu. Tapi yang kedua, the life must go on. Jadi hidup harus terus berjalan. Nah, pertimbangannya, ya kami dari profesi sangat mengerti mengenai ekonomi dan lain-lain aktivitas yang lain yang sudah 2-3 bulan ini terhenti sama sekali. Tentu saja itu mungkin akan diberlakukan, akan dijalankan lagi. Tapi dengan tatanan yang berbeda dari sebelumnya. Contoh sederhana saja, tatanan berbeda atau sekarang disebutnya new normal. Kami sebagai dokter di tempat praktek, dulu tidak harus menggunakan gown atau masker lah minimal. Tidak semua kasus kami memakai masker, sekarang harus memakai masker. Gown juga tidak hanya kami, perawat yang membantu, teman-teman di laboratorium juga harus menggunakan hal yang sama untuk menghindari kontak, menghindari transmisi virus menularkan maupun ditulari. Kemudian vaksin tadi saya sudah sampaikan masih dalam penelitian, mudah-mudahan tidak lama lagi bisa muncul vaksin yang sesuai. Kemudian herd immunity ini tadi, apakah dari infeksi yang natural ataukah vaksin? Dan ini perhatian khusus pada populasi yang rentan, usia lanjut, dan populasi dengan komorbiditas beberapa penyakit yang tadi saya sudah sampaikan. Dan PHBS, ini sebetulnya program yang sudah lama, pola hidup bersih dan sehat, tapi mungkin ditambah physical dan social distancing, kemudian cuci tangan lebih sering, pakai masker, dan sekali lagi kontrol penyakit penyerta. Dan mungkin saya tambahkan sedikit, yang masih merokok stop, karena rokok dan obesitas juga akan memperburuk kondisi infeksi COVID-19 ini. Dan screening test tetap diperlukan untuk mengetahui jumlah populasi yang terinfeksi. Dan berikutnya, selamatkan orang-orang di sekitar kita, ya, dengan cara yang tadi sudah saya sampaikan, ikuti aturan pemerintah yang ada, PHBS dan lain sebagainya, dan tentu saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu mungkin yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira penjelasan yang lengkap ya, teman-teman semua di seluruh Indonesia. Kita paham tentang take home message dari Ibu Sally Aman Nasution. Dan new normal tadi sudah di introduction, sangat baik. Dengan demikian kita minta Pak Ede jelasin ini nyambung nggak sih sama relaksasi PSBB sama new normal. Beliau akan masuk ke wilayah itu. Silakan bos saya, silakan dalam 20 menit atau boleh sedikit tambah. Baik, terima kasih Pak Adang. Yang kami hormati, Bapak Ibu yang ada di studio, Dr. Sally, Ketua PAPDI, Dr. Eka, Sekjen PAPDI, dan para dokter hadirin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah siang ini kita bisa menyelenggarakan webinar dengan dihadiri oleh sekitar 3.000 peserta seluruh tanah air. Ini barangkali sebuah berkah di bulan Syawal, karena kalau di hari biasa kita menyelenggarakan seminar dengan 3.000, Dr. Sally harus cari sponsor sebanyak-banyaknya. Tapi terima kasih kepada PAPDI yang sudah memberikan platformnya. Ini luar biasa bagi kita. Dan saya ucapkan taqabbal minkum taqabbal ya karim. Selamat Idul Fitri untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu semua amal-amalnya diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala, terutama amal di bulan Ramadan, dan tentu saja amal spesial berpuasa di bulan Ramadan dan tetap peduli seperti Dr. Sally sampaikan tadi kepada sesama untuk sama-sama mengakhiri pandemi COVID ini dengan secepatnya.
Saya punya 4 bagian. Yang pertama adalah pengantar penanganan kasus. Tadi itu saya sudah menyampaikan. Kemudian manajemen pandemi, PSBB dan relaksasi. Lalu kita bicara herd immunity sedikit, tapi karena banyak tadi sudah disampaikan Dr. Sally. Kemudian the new normal seperti apa. Yang pertama adalah saya ingatkan bahwa pertama kasus ini kalau kita pantau di susun report nomor 1 itu mula-mula kan hanya Cina saja ya. Kemudian 3 Maret, kenapa saya catat 3 Maret? Karena 2 Maretnya itu pemerintah mengumumkan Indonesia pertama kali punya 2 kasus. Saat itu belum jadi pandemi dunia, karena baru tanggal 11 lah pas Super Semar ya, kita pandemi dunia. Kemudian naik 30 April tampilannya masih seperti ini. Tapi setelah April tampilan WHO udah berubah menjadi seperti ini. Mengapa? Karena sudah tidak mungkin lagi membuat seperti itu. Yang pasti sekarang sudah 5,6 juta, kalau datanya odometer udah hampir 6 juta. Itu menunjukkan bahwa kasus ini terus meningkat dan ini kita pada hari ke-129 ya. Jadi belum lama banget, tetapi kasusnya sudah begitu meningkat. Dan kita lihat di Indonesia Siaro ini juga sudah semakin meningkat. Artinya kalau dilihat kasusnya ini 5% ada di Siaro, termasuk kita di dalamnya. Nah, yang perlu juga dilihat adalah lihat kita nih pada posisi 1.000 sampai 10.000 pertambahan per minggu. Nah, kita tidak ingin kasus ini nambah. Jadi nanti misalnya warnanya makin coklat, itu artinya sudah di atas 10.000 per minggunya. Kita tidak ingin itu terjadi untuk Indonesia. Ya. Dan kalau kita lihat memang per kemarin penambahannya selalu ada setiap hari dan sekarang ini kalau kita lihat pertambahan harian itu paling rendah di 400, paling tinggi 900 dan kemarin ada di 687. Tapi ini juga ada catatan delay ya. Karena barangkali kemampuan testing kita itu belum betul-betul real time, hari ini pagi masuk sore keluar gitu, ini persoalannya. Kalau delay sehari aja itu udah bagus, tapi kalau delaynya masih 5 hari berarti sebenarnya ini data 5 hari yang lalu, artinya sebenarnya ada persoalan besar yang menggunung di bawah dari puncak gunung es ini gitu. Nah kemudian kalau kita lihat juga catatan WHO adalah kita ini pada posisi sudah pada community transmission, ini sudah 2 bulan lalu ya catatan. Jadi dengan demikian memang seperti saya sampaikan tadi, OTG, orang tanpa gejala ini begitu banyak gitu ya. Nah, berikutnya adalah, mari kita lihat data COVID yang dilakukan oleh Worldometer. Ini sebenarnya sampai sama dengan WHO, hanya mereka setiap 6 jam mengupdate data ini. Kemudian juga yang mereka lakukan adalah membandingkan kapasitas pelayanan kesehatan. Jadi kita lihat misalnya di sini kemampuan testingnya bagaimana, ya per 1 juta penduduk, testing kita seperti apa, kemudian juga total testingnya, lalu bagaimana pelayanan kesehatan. Dan contohnya dalam ini adalah data kematian. Kita lihat di sini Indonesia masih kematiannya masih tinggi, masih sekitar 6%. Kemudian kemampuan testingnya masih baru 1.000 dibandingkan 1 juta penduduk. Jadi kalah jauh dibandingkan negara lain. Katakanlah misalnya kita ambil yang mirip Indonesia adalah Filipina ya. Ini Filipina hampir 3 kali lipat kapasitas testingnya, Thailand 5 kali lipat kita. Ini barangkali jadi catatan. Dan kita lihat memang Thailand dan Malaysia ini termasuk negara-negara yang mampu mengerem, terutama Thailand ya, dan Vietnam barangkali kita. Mereka mampu mengerem dengan begitu dahsyat, sementara kita masih naik terus. Gitu. Nah, berikutnya adalah, dengan demikian maka temuan kita adalah kasus infeksi corona di Indonesia ini terus meningkat, kita tidak bisa hindari, kemampuan deteksi masih rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk dan negara lain, kemudian tingkat kematian yang masih tinggi 6,09 per 100-nya. Yang disayangkan juga adalah dari 100 setiap 100 itu ada 6 atau sampai 7 tenaga kesehatan, para dokter dan para perawat, sejawat kita semua. Dan itu rekomendasinya adalah, maka penguatan upaya pencegahan harus menjadi fokus dalam manajemen pandemi COVID seiring dengan peningkatan kapasitas deteksi kasus. Ini PR utama. Artinya apa? Kalau kasus masih naik terus, itu artinya kita tidak baik di dalam melakukan pencegahan. Nah, manajemen pandemi COVID, kita bisa pilih mau yang mana. Mau model CDC US atau model WHO. Kalau CDC US di PDR ya, prevent, detect, dan respond. Kalau WHO, to detect, to triage, to isolate, to treat, dan to trace. Gitu. Artinya yang ini TTTI, yang ini PDR. Tapi prinsipnya semua dijalankan karena hampir sama. Ya. Nah, saya ingin mengingatkan begini. Pada prinsipnya yang namanya manajemen adalah bagaimana kita mengubah sumber daya kita ubah menjadi kinerja. Jadi bukan posisi sebenarnya manajer itu. Ya, dengan demikian tugas kita semua adalah menjalankan manajemen pandemi, itu artinya tugas kita melakukan pencegahan. Jadi apapun yang kita miliki, ini harus bisa mencapai performa, mencegah, mendeteksi, dan memberikan respon sehingga kalaupun ada yang sakit, tidak ada yang meninggal. Itu harapannya seperti itu.
Nah, kalau sudah jadi task force, mestinya fokus tujuan, fokus kegiatan, dan fokus sumber daya. Karena kita tidak bisa lagi bermain-main dalam menghadapi COVID ini dengan berbagai bencananya. Sesungguhnya 1.500 yang meninggal itu seharusnya menjadi bencana bagi kita. Dalam situasi normal, kita menjalankan program seperti ini. Kita assess, kemudian lihat polisinya, lalu kita jamin pelaksanaannya. Nah, dalam situasi epidemi atau pandemi, maka ini proses assessment dan policy development harus cepat dilakukan. Mengapa? Karena larinya COVID, larinya virus jauh lebih cepat dibandingkan apa yang kita lakukan sehari-hari. Nah, di sisi lain, maka ini harus fokus dan pastikan. Maka upaya memastikan, misalnya saat ini, apakah seluruh puskesmas itu juga harus menjalankan prevention, itu harus dipastikan. Apakah rumah sakit sudah siap, itu harus dipastikan. Jadi tidak bisa lagi menganggap, oh kami sudah punya, tapi pastikan bahwa itu berfungsi dan itu betul-betul dilakukan dengan benar sehingga prevention terjadi, detection juga meningkat kasus seperti itu. Nah, saat ini polisi yang diambil pemerintah adalah kita sudah menerima keadaan darurat kesehatan masyarakat. Jadi ini sebuah kondisi yang menunjukkan bahwa kondisi kesehatan masyarakat kita adalah darurat dan negara pada posisi itu. Lalu kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah pembatasan sosial berskala besar. Nah, desainnya seharusnya adalah saya memilih yang PDR tadi ya, to prevent, to detect, dan to respond. Maka seharusnya penguatan itu pada masyarakat. Supaya apa? Supaya kasus jangan berjalan ke sini. Apapun penyakit, apapun virus, termasuk virus corona, seharusnya bisa dihadapi dengan masyarakat. Karena dalam kehidupan sehari-hari, masyarakatlah yang terekspos 24 jam, 7 hari. Mereka tidak pernah mengenal istirahat ya, dan terus-menerus. Karena itulah kemampuan melakukan prevention, detection juga harus diberikan. Tentu saja untuk level masyarakat. Dan masyarakat ini harus didampingi oleh tenaga kesmas, jangan sampai nanti penyakit itu berjalan. Kalau enggak, ini tenaga medis akan kerepotan. Ini yang terjadi sekarang, karena menumpuk di pelayanan medis. Dan ini harus di-backup oleh birokrasi dan usaha, sehingga harus berjalan menguatkan seluruh proses ini. Arahnya adalah ke arah penguatan masyarakat. Nah, jadi percepatan dan pemberdayaan ini harus jadi fokus tujuan, fokus dan fokus sumber daya, itu adalah menguatkan seperti ini. Jadi bagaimana caranya memutus penularan, itu adalah dengan masyarakat melakukan PHBS, diam di rumah, physical distancing, dan pakai masker. Karena itu posisinya maka masyarakat harus tahu, waspada, mau dan mampu mencegah. Dan ini harus di-backup oleh tenaga puskesmas yang bekerja bersama masyarakat. Kemudian kalau lolos ada yang sakit, maka fasilitas kesehatan rumah sakit tersedia, merata, efektif, dan terlindungi. Jadi jangan kemudian rumah sakitnya ada, tapi tidak terlindungi. Ini juga bikin masalah. Dan ini sudah terbukti. 6 dari 7 dari 100 yang meninggal itu adalah tenaga kesehatan. Salah satunya bisa jadi karena overwork atau karena APD-nya yang kurang lengkap. Kalau itu harus didukung dengan kebijakan yang jelas, tegas, dan sinkron. Jadi tidak bisa main-main karena virus tidak pernah mau diajak main, ini persoalannya. Karena itu, maka penguatan itu harus juga melibatkan seluruh gubernur, wali kota, bupati, termasuk seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas dan para camat, juga seluruh kepala desa, bahkan sampai ke level kader di tingkat RT, tingkat RW, rumah ibadah, semuanya bisa diarahkan untuk melakukan upaya pencegahan. Karena disinilah sebenarnya simpul-simpul untuk melakukan pencegahan. Karena itu, fokus aksi kuatkan dan berdayakan masyarakat harus ke sini. Jadi jangan kemudian nanti selesai COVID itu, misalnya nanti akan ada rumah sakit yang keren, tapi penyakitnya sudah nggak ada. Akan lebih keren kalau masyarakatnya lebih pintar, sehingga mereka bisa menghadapi penyakit apapun gitu. Jadi pilar-pilar kemenangan kita seharusnya ada di sini, menguat ke arah masyarakat. Karena kalau ini kebutuhannya dan gampang, teknologi itu bisa dibeli, tapi peningkatan pengetahuan, kewaspadaan, dan kemampuan masyarakat menahan laju penyakit apapun masalahnya, itu sebenarnya jauh lebih sulit untuk kita lakukan. Nah, itulah harus kita fokuskan ke sana. Nah, karena itu maka secara keilmuan kita lihat di sini ada host, environment, dan agent, maka tugas kita adalah bagaimana agent tidak menginfeksi host, kemudian host satu tidak menularkan kepada lingkungannya. Jadi inilah sebenarnya dasar dari physical distancing, memakai masker, kemudian PHBS. Kemudian di sisi lain, maka kita harus putus dari komunitas satu, komunitas lain. Inilah prinsip dari PSBB. Jadi jangan sampai kabupaten satu menginvasi kabupaten lain, atau Jakarta ke Jabodetabek, Jabodetabek ke seluruh Jawa Barat, dan seterusnya. Nah, sekarang mari kita lihat pelajaran dari pembatasan yang efektif Wuhan 23 Januari sampai 8 Maret. Jadi kalau kita lihat, ini mulai ada infeksi. Ya, di sini pertama kali mereka dari mulai bulan Desember ya. Terus
naik, ya, ini puncaknya. Kemudian di sini dimulailah pada tanggal 23 Januari mereka melakukan PSBB, lockdown, Wuhan saja. Kemudian naik ke sini, masih naik, begitu tingginya, lalu di sini pemerintah pusat mengambil alih lockdown-nya langsung pemerintah pusat. Dan setelah itu turun terus, sehingga pada 8 Maret kasusnya itu sudah tidak ada infeksi baru. Ini detailnya barangkali nanti bisa diperbesar, karena filenya bisa silahkan diambil, dan sumbernya juga bisa dirujuk langsung kepada papernya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi, nggak muncul satu ya, ada yang nggak muncul di sini. Ada satu grafik nggak muncul, nggak apa-apa. Cuman di sini menunjukkan bagaimana kasus menurun dan RT-nya tadi ya Bu ya, RO-nya. Nah, kemudian kalau kita lihat PSBB kita, sebenarnya kita memang ekspektasinya tinggi terhadap PSBB ini. Harapannya sih dijalankan serentak di NKRI, satu komando, satu perjuangan. Lalu bersama-sama di 14 hari atau 28 hari, cukup 2 tahap saja ya, dan langsung kasus itu bertahan. Contohnya misalnya Thailand dan Malaysia, kalau kita lihat seperti itu. Tapi sayangnya kita bertahap, ya. Kita lihat sampai hari ini baru 4 provinsi dan 23 kabupaten kota. Ini yang menarik ya. Jadi ini kan belum optimal, tapi kok kita pengen relaksasi gitu ya. Padahal ini aja belum optimal. Tidak serentak pelaksanaannya, 10 provinsi tinggi kasus tidak semua melaksanakan. Kemudian syarat dan penguatan deteksi kasusnya seperti apa? Ini juga jadi pertanyaan bagi kita. Ya. Nah, apakah ini efektif? Kalau kita lihat Indonesia, jelas ini efektif. Hampir seluruh aktivitas turun kecuali aktivitas di residensi. Ya. Semua, dari retail, terus grocery, kemudian parkir juga turun gitu ya. Begitu juga transit station, kemudian tempat kerja, semuanya turun menjadi negatif. Sehingga seharusnya ini menurunkan kasus gitu ya. Kita misalnya catatan Bappenas menunjukkan RT-nya menurun. Hampir DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah sudah trennya tuh kurang dari 1 gitu ya. Artinya tidak ada penurunan kasus baru, harapannya begitu. Ya. Nah, kalau Jakarta gimana kita lihat? Jakarta lebih dahsyat lagi. Karena parkirnya aja sampai turun 80% gitu. Artinya nggak ada orang yang datang gitu ke tempat kerja dan sebagainya. Sehingga kalau kita lihat trennya itu berubah ya. Dulunya Jakarta tuh hampir sama dengan nasional. Kemudian berubah, ini Jakarta ya, ini per kemarin ya. Pertama kita lihat Jakarta tinggal 28% dibandingkan nasional. Yang dulu padahal pernah 90%. Artinya PSBB di Jakarta memang menekan gitu ya. Barangkali ini kita harus yakin. Begitu juga penurunannya ya. Kita lihat semuanya juga menunjukkan bahwa ini adalah kasus nasional, ini Jakarta, lalu ini total kasus, kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini sama dengan tadi Dr. Sally, hanya beda harinya aja. Kita tren positifnya masih 400 hingga 900 per hari, dan itu kembali berhubungan dengan kapasitas testing kita. Alhamdulillah kapasitas testing kita sudah 10.000 sekarang ya, sudah meningkat. Tapi barangkali ini catatannya, apakah 1.500 yang meninggal itu bukan sebuah tragedi bagi kita, gitu ya? Atau ini sekedar data statistik saja? Ini yang barangkali catatan bagi kita. Seharusnya ini sudah menjadi alarm bagi kita bahwa ada saudara-saudara kita yang meninggal, gitu. Dan itu gara-gara kita kurang peduli barangkali. Nah, kemudian kalau mau kita relaksasi, seperti apa sih sebenarnya? Ini WHO mencanangkan 6 kriteria yang diharapkan masing-masing bisa negara menilai sendiri, lalu seperti apa melakukan relaksasinya. Misal yang pertama adalah transmisi yang terkontrol atau tidak ada lagi penularan. Yang kedua, pelayanan kesehatan kita tuh siap untuk mendeteksi, mengtes, isolate, treat, dan kemudian melakukan tracer. Kemudian ini kita bisa meminimalisir penularan, terutama di pelayanan kesehatan dan juga di misalnya panti-panti jompo ya, nursing home. Kemudian preventive measure di tempat kerja, sekolah, dan semua ini sudah berjalan dengan baik. Kemudian tidak ada kasus impor, dan yang terakhir adalah masyarakat pada posisi sudah dididik dengan benar sehingga mereka siap untuk melaksanakan norma baru. Jadi catatan WHO sebenarnya norma baru, bukan normal baru. Ini yang barangkali kita pahamkan. Kalau lihat kasus negara lain, Malaysia sudah pada turun, Filipina sudah mulai bertahan dan turun, Kamboja, Thailand, Vietnam sudah hampir selesai. Kita masih lagunya naik-naik ke puncak gunung, sedih sekali ya. Karena teman-teman sudah mengharapkan segera pada hari Minggu pergi turut ke kota kan, kita masih naik-naik ke puncak gunung ini. Puncak gunungnya pun tidak jelas setinggi apa, itu persoalannya. Nah, selanjutnya adalah jadi apakah kita sudah siap? Rasa-rasanya belum ada yang siap dari satupun indikator yang ada di situ gitu. Apalagi yang paling bawah. Ya ketika pemerintah mewacanakan saja, masyarakat itu sudah bergembira ya. Mall penuh, barangkali kalau bioskop dibuka penuh gitu ya, kira-kira seperti itu. Tapi karena belum dibuka ya, belum ramai. Coba artinya ini barangkali kita masih jauh dari posisi itu.
Nah, jadi temuan rekomendasi yang kedua adalah kebijakan PSBB ini efektif untuk mengurangi mobilitas penduduk, dan pengurangan mobilitas penduduk juga ditambah dengan hidup bersih dan physical distancing mengurangi infeksi baru itu, gitu ya. Kemudian ini relaksasi ini belum cocok karena memang ini belum terpenuhi, gitu ya. Nah, karena itu rekomendasinya harus terus dilaksanakan, bahkan kalau bisa diperkuat. Jadi 4 provinsi itu dikuatkan oleh pemerintah pusat, sebagaimana Cina juga diperkuat oleh pemerintah pusatnya, gitu. Nah, ini herd immunity tadi sudah banyak dibicarakan. Cuman intinya adalah, saya setuju posisinya, tadi gambarnya juga sama. Intinya adalah, herd immunity itu suatu hal yang bagus ya. Jangan kemudian dibilang salah ya. Ini bagus, tapi jangan dengan cara membiarkan. Tapi harus dengan program imunisasi gitu. Karena kalau tidak ada herd immunity ya, apapun penyakitnya kita akan sakit terus gitu ya. Kan itulah harus divaksinasi. Masalahnya adalah vaksinnya sampai sekarang ini belum ada. Dan virus corona ini adalah virus yang begitu gampang berubah, sehingga akan sulit. Karena itu infeksi virus corona itu bisa liar dan membahayakan. Berapa liarnya mari kita lihat. Jadi ini kontroversi, beberapa catatan tadi sudah sampaikan juga. Kemudian ini WHO juga direktur eksekutifnya menyarankan tidak melakukan ini. Kemudian, nah ini data yang sama dengan Dr. Sally tadi sampaikan. Ini adalah bukan herd immunity. Ini kalau kita kemarin memperkirakan sekedar tanpa intervensi gitu ya. Jadi ada 2,4 juta yang 3% ini harus dirawat di rumah sakit, 8,1 juta kasus ringan, kemudian hampir 69 juta adalah tidak terdeteksi atau OTG. Nah, kalau pakai herd immunity kita mengharapkan 78% saja ya, bukan 90, maka akan 189 juta penduduk terinfeksi. Pertanyaannya adalah OTG-nya 93 juta, 21-nya sakit ringan, 5,7-nya dirawat di rumah sakit. Dengan yang ini saja, yang setengahnya, ini kita sudah kelabakan kalau itu sampai terjadi. Nah, apalagi yang ini kita tidak boleh lakukan. Jadi, simpulannya memang herd immunity bukan pilihan, lebih baik fokus pada upaya menekan penularan atau transmisi. Ini barang catatannya. Nah, jadi memang persoalannya kita memang seperti ini. Karena itulah PSBB itu memang untuk menekan ini, supaya tidak terjadi transmisi pada dasarnya. Nah, kemudian terhadap kesehatan ini yang harus saya ingatkan lagi adalah kalau tanpa intervention kasusnya akan cepat sekali menggunung, ya, sementara pelayanan kesehatan kita seperti ini gitu. Kalau dengan intervensi maka kita akan bisa menekan sehingga masih di dalam range pelayanan kesehatan, jadi tidak kerepotan. Gitu, ya. Jadi kira-kira seperti itu ini yang kita harapkan. Dengan demikian maka tugas kita adalah melandaikan ini. Sekarang ini kita belum landai gitu ya, jadi masih naik dan itu perlu kekhawatiran. Yang juga sekarang terjadi adalah ada anomali gitu ya. Ini juga satu sisi barangkali blessing in disguise ya. Karena 40% saja rumah sakit itu dipenuhinya. Karena kalau dipenuhi, waduh berat sekali ya. Jadi barangkali juga catatan, tapi di sisi lain bisa jadi setelah ini, begitu dikatakan ini relaksasi kita udah selesai, normal lagi. Maka yang terjadi apa? Orang berbondong-bondong ke rumah sakit, bercampur baur antara COVID dengan non-COVID, dan rumah sakit tidak siap, maka ada second wave. Ya. Second wave pada mungkin nggak? Mari kita lihat ya. Tapi sebelum ke situ, kita lihat dulu temuannya apa sih. Yang pertama adalah herd immunity ada sesuatu yang baik, harus dilakukan dengan program vaksinasi. Yang kedua, saat ini belum ada vaksin COVID, karena itu tidak boleh membiarkan masyarakat tertular demi mendapatkan herd immunity. Ini karena rekomendasinya, juga WHO tidak merekomendasikan, dan saya merekomendasikan adalah penguatan pencegahan dengan berbagai cara melibatkan semua sektor harus dikuatkan, dan tidak boleh membiarkan masyarakat tertular virus corona. Ini catatannya. Kemudian fokus pencegahan pemberdayaan masyarakat agar sadar, tahu, mau, dan mampu mencegah COVID-19. Nah, sekarang kita lihat dengan new normal ya. New normal bacaan pertama yang saya dapat dari IMF tentang bisnis yang sudah mulai terkapar ingin bangkit lagi gitu kan. Karena itulah mereka mengatakan new normal kita sudah beres. Nah, di COVID sebenarnya ini barangkali adopsi aja, tapi tidak cocok. Jadi COVID itu seharusnya fokus kesehatan ya, bukan yang lain. Jadi hidup lebih bersih, lebih sehat, dan lebih taat aturan. Jadi jangan kemudian gara-gara ini kita siap-siap new normal, kesannya padahal kita belum siap untuk hidup lebih sehat, lebih bersih, dan lebih taat aturan. Nah, catatan berikutnya, waduh ini gambarnya nggak muncul ya, mohon maaf. Ini adalah flu Spanyol ya. Flu Spanyol itu ternyata first wave-nya itu sedikit ya, 100 tahun yang lalu ini. Kemudian second wave-nya itu yang menggila gitu ya. Kemudian third wave-nya masih muncul lagi. Itu artinya kewaspadaan juga kita harus lakukan, dan kita mesti waspada menghadapi ini. Nah, ini barangkali catatannya. Yang namanya
normal itu kan tadinya memang normal dulu, tidak ada infeksi, kemudian kita masuk ke situasi abnormal, kacau balau situasinya. Lalu pelan-pelan, kemudian kita masuk ke new normal, baru kemudian normal lagi. Nah kita ini masih naik-naik ke puncak gunung, jadi masih di sini. Sebenarnya situasinya masih abnormal, jadi belum siap untuk masuk new normal. Tapi mengingatkan orang untuk hidup normal yang baru, itu barangkali harus kita lakukan. Jadi prinsipnya new normal adalah perilaku sehat cegah COVID, ini yang harus diingatkan, bukan normal yang lain gitu ya. Jadi misalnya perilaku kesehatan, melaksanakan PHBS, tapi ditambahkan sesering mungkin cuci tangan, menggunakan sanitizer, diam diri dan memakai masker, isolasi mandiri, dan segera ke vaskes kalau memang ada gejala yang meningkat. Jadi ini kira-kira message betul, apapun gayanya hidup bersih dan sehat, perilakunya gitu ya. Termasuk di situ tadi, tidak merokok, ya, ini juga penting sekali. Kemudian ini non kesehatannya, tadi Dr. Sewi sampai menambahkan berdoa, ya. Jadi kalau bisa sumbanglah gitu ya, gotong royong, sumbang uang. Nggak mampu nyumbang uang, sumbang doa, gitu kan? Nggak mampu juga, ya udah diem di rumah, gitu. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah new normalnya itu kesiapan sistem kesehatan pemerintah secara umum, to detect, to test, to isolate, to treat, dan to trace, ya. Kemudian evidence based dan policy decision hingga action, jangan kemudian opinion based. Kita ini udah lewat lah, udah bukanlah punya opini, kan semua udah ada datanya, bisa dengan cepat kita dapatkan data itu. Kemudian membiasakan yang benar dan bukan membenarkan yang biasa gitu. Jadi kalau mohon maaf misalnya pembuat kebijakan biasa seperti itu, ya jangan dibiasakan, kita harus membiasakan yang benar seperti apa. Kemudian sudah banyak buku pedoman ya untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, pertanyaannya bisa nggak sih ini kita jadi new normal, betul-betul masuk ke sini sehingga masyarakat betul-betul berdaya, sadar, tahu mampu untuk mencegah COVID. Ya, kan itu di IAKMI kita mendorong perang akar rumput ya, dan konsepnya adalah fasilitator pemberdayaan masyarakat. Jadi memberikan fasilitasi, relawan-relawan kita didik untuk menjadi fasilitator. Nah, kan itulah maka temuan berikutnya, pandemi COVID menuntut masyarakat untuk hidup lebih bersih, lebih sehat, dan lebih taat aturan sebagai dasar new normal fight COVID-19. Ini harus diingatkan. Kemudian informasi kesehatan penyakit masuk perkembangan kasus COVID harus digambarkan dalam bentuk grafik pertumbuhan diharapkan mudah dipahami gitu ya. Jadi jangan kita doang, tapi mudah dipahami oleh pihak lain yang membuat keputusan gitu. Karena bisa jadi yang membuat keputusan itu ekonom, public administrator yang bukan background kesehatan. Nah, rekomendasinya adalah penguatan upaya pencegahan, promosi hidup sehat ini harus masuk sebagai bagian new normal, mendapatkan prioritas seiring dengan penguatan isu kesehatan masyarakat ke depan yaitu puskesmas. Ya. Karena kalau ini tidak dikuatkan, kita akan mengulang sejarah gitu ya. Kemudian kesehatan harus menjadi pertimbangan utama dan pertama dalam pemulihan secara menyeluruh pasca COVID. Karena itu peta epidemiologis COVID harus dibuat di tingkat pusat dan tingkat daerah. Sehingga kita tahu persoalan se-Indonesia seperti apa, kemudian per provinsi kabupaten yang menghadapi ini seperti apa. Nah, terakhir saya menyerukan ya seruan nasional IAKMI ya 4 sehat 5 sempurna di sini. Yang pertama adalah kita ingin hidup lebih sehat, lebih taat aturan ya. Ini barangkali yang pertama. Yang kedua adalah kita harus perkuat puskesmas ya untuk bisa bekerja dengan masyarakat, karena kalau puskesmas jadi FKTP ya nggak ada manfaatnya juga gitu. Kemudian yang ketiga adalah Pemda mampu melakukan prevention, detection, dan kemudian respon, termasuk trace, treat, dan isolate. Lalu kemudian berikutnya adalah peta epidemiologis sebagai dasar keputusan harus dibuat di pemerintah pusat dan juga seluruh provinsi dan kabupaten. Dan terakhir tentu saja protokol hidup sehat dilaksanakan pada setiap sektor kehidupan. Barulah ini kita bisa melaksanakan kehidupan normal yang baru, yang lebih kuat menghadapi COVID dan berbagai penyakit lainnya. Barangkali bisa sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua IAKMI, Pak Ede. Pak Ede ini adalah dosen di FKM, teman sekantor ya. Terima kasih Pak. Tadi ada seruan nasional dari Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat yang saya kira bisa disebarluaskan. Ibu Ketua PAPDI juga barangkali saya sih berharap ada semacam seruan juga dari PAPDI, karena tadi kata kuncinya adalah kalau pencegahannya tidak benar maka kemudian beban tinggi. Yang kedua adalah justru menjadi lebih ribet buat staf teman-teman di kesehatan di rumah sakit dalam menangani persoalan ini. Cost akan menjadi lebih tinggi. Baik, saya sudah beri tanda beberapa pertanyaan yang sudah muncul, tapi intinya adalah berkaitan dengan
Jadi Selviana Handayani itu dengan imunitas alami harus 70%, kemudian kita membentuk kekebalan. Jadi agak besar nih ya, jadi barangkali bisa kedua pembicara bisa menjelaskan persoalan ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya kita bisa baca sama-sama. Ada pertanyaan dari dari Linda Putri, apa saja sih yang harus diperhatikan pada kelompok susceptible, exposure, infected, dan recovery agar kemudian R0 bisa dihitung dengan reliable. Dan selanjutnya dengan tingginya OTG asimptomatik, bagaimana kemudian bisa mendekati puncak eksponensial kasus. Ini adalah webinar yang luar biasa, jadi banyak pertanyaan-pertanyaan mendalam yang mungkin bisa menjadi webinar lainnya gitu. Dari Hotma Rumah Horbo, OTG tinggi proporsinya. Dengan demikian apakah natural immunity juga kemudian bisa tercapai dengan optimal, kira-kira semacam itu. Dan kemudian bagaimana OTG ini bisa di screening lebih banyak gitu. Jadi intinya sih tes menjadi sesuatu yang penting. Dari Alia Hasan adalah virus ini bermutasi, jadi gimana kaitannya dengan herd immunity? Silahkan dijawab. Itu dulu barangkali supaya nggak kebanyakan. Ibu Dokter Sali, silahkan barangkali bisa memberi pencerahan lebih lanjut. Ya, terima kasih Prof. Adang. Terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaannya bagus-bagus dan sulit-sulit ya. Jadi yang pertama, tadi ada sejawat yang menanyakan mengenai kalau R0 atau proporsi populasi yang imun itu 70-75% seperti tadi yang saya sampaikan, memang banyak itu. Dan artinya pertanyaannya, apakah kita mau membiarkan sekian orang terpapar infeksi? Sebetulnya bukan itu. Itu hitung-hitungannya. Jadi polanya seperti itu kalau kita mau mendapatkan herd immunity di populasi. Tapi apa yang harus kita lakukan? Tadi yang seperti saya sampaikan, bagaimana mungkin sekaligus menjawab pertanyaan berikutnya juga, bagaimana R0 ini bisa turun. Dikatakan R0 ini ada beberapa yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah virulensi virus itu sendiri. Bagaimana keganasan virus itu sendiri, kemudian bagaimana transmisinya. Jadi sebetulnya ujung-ujungnya adalah selain PHBS adalah physical distancing, kemudian menjaga kebersihan. Karena apa? Karena virus ini dia butuh host, dia butuh bejamu untuk melanjutkan hidupnya. Dan dia yang diketahui transmisinya dominan melalui droplet. Jadi gimana supaya kita nggak ketularan dari orang yang udah terinfeksi, apalagi yang terinfeksi itu OTG, nggak ada gejalanya. Jangan deket-deket orang yang kita tidak kenal. Jangan physical distancing. Itulah kenapa harus physical distancing. Kalau makin lama si virus ini nggak dapat host baru, nggak dapat inang baru, tentu saja dia tidak bisa bereplikasi, tidak bisa melanjutkan hidupannya. Nah, dengan menurunnya infectious agent, virulensinya, kemudian jumlahnya, kemudian cara transmisinya, lama-lama R0-nya akan turun. Jadi kalau dilihat sederhana dalam tanda kutip, tapi memang konsekuensinya banyak. Jadi konsekuensinya itu ya kenapa harus stay at home? Karena ya itu tadi physical distancing, social distancing. Nah ini tadi juga menjawab lagi. Jadi banyak orang yang akan terinfeksi ini gimana nih? Ada isu juga bisa jadi kematian massal nih, banyak yang meninggal. Nah ini tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kita jaga populasi rentan, satu, bagi kami dokter dan klinisi. Tapi bagi masyarakat ini jauh lebih penting. Tadi saya setuju dengan Pak Ede. Sebetulnya nakes itu bukan garda terdepan barangkali Pak Ede ya, garda paling belakang. Jadi kalau masyarakat bisa bersama-sama mencegah transmisi, menjaga hidup bersih dan sebagainya, pasti seseorang itu nggak sampai ke rumah sakit.
ya. Nah, tadi disampaikan di Pak Ede tadi, kapasitas sistem kesehatan itu terbatas. Kalau kurvanya kita tidak bisa flattening the curve, nggak bisa dilandaikan kurvanya terus naik, lama-lama lewat. Nggak bisa rumah sakit dan fasilitas kesehatan bahkan nakesnya untuk mengatasi. Nah, ini yang harus sama-sama kita pahami semuanya. Nah, pertanyaan tadi, jadi bagaimana kalau memang terpaksa, bukan terpaksa, kantor dibuka, sekolah dibuka, semua ini, PHBS tadi. Jadi barangkali aturan barunya seperti itu. Jadi tidak berkumpul lebih dari sekian orang, harus ada jarak, pakai masker, cuci tangan, dan sebagainya. Dan yang kedua, kalau dari klinisi, kenali populasi rentan. Usia lanjut mungkin, atau apalagi sudah ada penyakit penyerta, sebaiknya mungkin tidak beraktivitas seperti dahulu. Kami saja di lingkungan profesi kedokteran membatasi sejawat-sejawat yang usia tertentu mungkin tidak praktek dulu, atau ada penyakit penyerta masih muda tapi mungkin diabetesnya sulit terkontrol, ada penyakit kanker misalnya yang membuat imunitas tubuhnya tidak bisa sempurna membentuk adaptive immunity tadi. Nah, populasi seperti ini harus sama-sama kita lindungi, dan si individunya sendiri tentu saja harus mengenali kondisinya masing-masing supaya yang dihindari adalah yang kalah tadi dalam tanda kutip. Jadi kalau ada 100 orang usia produktif maksud saya kerja kita mulai lagi kantor buka dan sebagainya. Kalau yang imunitasnya baik, mungkin dia no problem, nggak masalah. Imunitasnya baik, terinfeksi pun nggak ada gejala atau hanya ringan, dia membentuk antibodi sendiri. Tapi bagaimana dengan yang sepersekian persen yang dengan imunitas yang nggak baik walaupun usianya muda? Jadi mungkin kalau dari kami tadi Pak Adang menyampaikan himbauannya untuk polisi tertentu barangkali perlu diperhatikan juga. Contoh, batasan usia. Batasan usia barangkali tidak hanya usia. Karena tadi saya sampaikan penyakit-penyakit penyerta ini usia muda juga banyak. Pasien diabetes yang tidak terkontrol usia muda pun banyak. Pasien kanker usia muda juga banyak. Jadi mungkin patokannya tidak hanya usia, tapi kondisi-kondisi lain juga perlu diperhatikan. Untuk apa? Itu tadi, tidak terjadinya angka kematian atau angka kesakitan dalam jumlah besar. Jadi itu mungkin Prof. Adang yang saya ingin sampaikan berkaitan dengan pertanyaan tadi. Kemudian kalau untuk screening OTG, nah ini menarik. Ini tadi yang Pak Edi menyampaikan, angka tes kita udah lumayan lah, udah 10.000 ya Pak ya. Awalnya kan hanya 50 sekian. Ya, waktu awal-awal di saat orang-orang lain, negara lain sudah di atas 1.000, kita masih 50, 80, 100 dan sebagainya. Nah, walaupun nanti misalnya ada kurva sudah melandai dan sebagainya, screening kalau menurut kami tetap perlu untuk kita mengetahui real case kita itu sebetulnya berapa, dan untuk mengetahui yang tadi infected fatality rate dari berapa sebetulnya kasus yang terinfeksi di bawah permukaan gunung es tadi. Jadi kita tidak cepat berpuas diri, oh udah turun nih, padahal ternyata OTG-nya banyak, ya. Itu mungkin dari saya, Prof. Adang, makasih. Ya, makasih. Pak Ede silakan. Baik, terima kasih Prof. Adang. Yang pertama, ini ada pertanyaan tadi saya baca, new normal di sekolah gitu ya. Sebenarnya begini, untuk sekolah, saya mungkin melaksanakan seruan dari Rektor UI juga. Rektor UI itu memperpanjang work from home itu menjadi 31 Juli ya, untuk semester ini. Dan semester pun yang tadinya biasanya selesai bulan Juni, kita extend ke Juli gitu ya. Artinya kalau tidak ada kebutuhan untuk langsung orang harus bertemu fisik, maka tidak perlu buru-buru dibuka. Ini untuk sekolah, dan barangkali juga seruan untuk Bapak Mendikbud, kalau memang tidak perlu banget, tidak buru-buru. Nah, yang lebih penting adalah justru menyiapkan sekolah-sekolah itu untuk melaksanakan standar kesehatan yang baru gitu ya. Jadi kalau dulu kita punya program UKS, maka sekarang pastikan setiap sekolah itu menjadi healthy promoting school. Artinya dari sekolah lah mulai kita membiasakan kebersihan,
dan sekolah menjadi percontohan lingkungan yang bersih. Kenapa? Karena di sekolah kita belajar, tapi jangan dari sekolah kita belajar kekotoran, ketidakbersihan, dan jangan sekolah menjadi tempat infeksi penyakit. Jadi sekolah harus disiapkan terlebih dahulu. Begitu juga dengan Bapak Ibu gurunya, siapkan dulu. Dengan demikian, semua sudah siap, kemudian nanti harapannya misalnya bulan Juli, kasus COVID-nya turun, nah barulah kemudian kita bisa membuka sekolah, tapi tentu saja dengan cara baru. Misalnya tempat duduknya menjadi lebih luas, ya, itu barangkali atur, per kelasnya menjadi lebih kecil, dengan demikian diskusi bisa lebih intensif. Nah, di samping tentu saja sekolah harus menyiapkan sarana cuci tangan secara langsung, jadi bukan latihan cuci tangan, tapi ini cuci tangan yang real, yang nanti harapannya adalah pembiasaan yang sejak dini, sehingga nanti kalau sudah dewasa, anak-anak kita menjadi orang yang biasa bersih dan sehat. Yang berikutnya untuk OTG, testing, tadi sudah dijawab oleh Ibu Dr. Sally, bahwa intinya memang kita menginginkan ini perluasan, ya. Dan yang juga saya harapkan adalah sebenarnya speed-nya ya, waktunya itu bisa cepat gitu. Jadi betul-betul real time, seperti misalnya, karena visualisasi ini kan sito semua sebenarnya. Pagi dites, kira-kira 8 jam kemudian hasilnya bisa diperoleh. Atau kalau delay lah sehari, jangan kemudian delaynya 5 hari, karena itu akan merepotkan ya. Berikutnya adalah bagaimana mau punya vaksin kalau misalnya virusnya ini mutasi terus. Nah ini barangkali ternyata pada akhirnya kita mesti kembali ke kita. Tadi juga dokter saya mengingatkan, perhatikan orang tua dan mereka yang memiliki kasus penyakit penyerta ya, atau komorbid. Nah ini itu artinya apa? Artinya yang mesti diingat, virus itu seperti electronic money. Teman-teman penyakit paru itu mengatakan begitu. Jadi electronic money ini kan tidak ada apa-apanya. Begitu dia ditempelkan ke busway, pintunya kebuka, ke mesin fotokopi bisa jalan dan lain-lain. Apa artinya? Seperti itulah sifatnya virus. Jadi tugas kita adalah jangan sampai dia menempel di manusia, kan gitu ya. Kan itulah lindungi keluarga kita, betul-betul fokusnya ke keluarga. Kalau yang punya orang tua, perhatikan. Jadi barangkali ini pilihan Pak Adang untuk tidak hadir di sini juga merupakan sebuah pilihan bijak, kan gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah juga perhatikan orang-orang yang punya penyakit penyerta. Ini supaya apa? Supaya kalau jangan sampai mereka terinfeksi, karena kalau terinfeksi akan lama dan akan berat kondisinya, dan bisa jadi menjadi sumber penularan yang baru, kan gitu. Ini barangkali yang harus kita ingat semua. Karena itu sebaiknya yang terinfeksi diisolasi sampai sembuh. Kalau sudah sembuh, virus itu akan menjadi ibaratnya imani yang nggak ada isinya, nggak bisa diisi lagi, udah rusak gitu. Kira-kira dia tidak akan menularkan kembali. Dan kalau itu bisa, maka kita bisa menahan laju infeksi dan tidak ada penularan kasus baru. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ede. Ya ada beberapa pertanyaan lain tapi lebih kurang mirip-mirip ya. Jadi saya pengen mensitasi pertanyaan Pak Fauzi Arash. Penguatan di masyarakat itu tanggung jawab siapa? Bu Sally jelas mengatakan tanggung jawab semua gitu ya. Jadi Pak Fauzi ini tanggung jawab Bapak nih, sudah dengar dari Bu Sally untuk bertanggung jawab bersama, kan gitu ya. Nah jadi dengan demikian jelaslah dari dua pembicara ini Bu Sally itu sangat diplomatis ya. Jadi herd immunity berkaitan dengan new norms, beliau menjawab amat hati-hati. Saya suka sekali Bu Sally, tapi tegas sekali oleh Ketua Yakmi. Pokoknya baca itu dekretnya atau saran nasionalnya Pak Ketua Umum. Kita masih ada beberapa menit. Saya sudah tanda ada beberapa pertanyaan. Saya ingin membacakan pertanyaan yang mungkin bisa jadi menarik untuk dibahas. Relaksasi PSBB perlu dicoba untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat secara mandiri untuk melindungi dirinya masing-masing. Santi Riana Sitohang. Siapa mau menjawab nih pertanyaan yang menarik untuk dibahas? Bu Sally saya persilahkan, atau Pak Ede saya silahkan. Dulu boleh. Ya silakan Pak Ede. Baik, ini yang menarik. Presiden Jokowi baru mewacanakan kita berdamai, kan gitu ya. Walaupun saya sangat tidak suka dengan kalimat berdamai karena virus itu tidak pernah mau berdamai, itu masalahnya. Yang bisa damai adalah ketika hostnya kita manusia kuat. Kita sudah imun, maka virus tidak bisa ngapa-ngapain. Apa penyakit? Banyak Pak. Penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi
itu adalah penyakit-penyakit yang kita sudah berdamai, artinya mereka sudah lemah, kita pada posisi yang kuat. Nah, artinya kita sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia seharusnya juga posisinya seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, relaksasi PSBB apakah bisa kita coba? Nah, begitu Pak Jokowi mengatakan akan dibuka, masyarakat itu udah kayak relaksasi, udah membuka duluan gitu ya. Dan kalau misalnya testingnya itu dilakukan on the spot, bisa jadi lebih banyak yang terkena. Ini ya barangkali catatan kita. Pertanyaannya kembali, apakah kita sudah siap ke situ gitu ya? Deteksi itu sudah kuat nggak? Kemudian begitu ada kasus positif, kalau itu dengan penyakit penyerta, apakah rumah sakit kita sudah siap nggak menampung saat ini saja misalnya, surge-nya kan sudah lumayan lonjakan kasus COVID-nya ya. Tapi kasus yang lainnya ini yang justru tidak tertangani gitu. Karena masyarakat ketakutan untuk datang ke rumah sakit. Yang dikhawatirkan adalah begitu relaksasi terjadi, masyarakat yang tadinya menahan diri tidak ke rumah sakit, mereka berbondong-bondong, COVID juga datang. Nah, di sini terjadi pertemuan, peningkatan kasus meledak, sehingga second wave, third wave, dan lain-lain. Barangkali itu pada saya tetap pada posisi khawatir, jadi mohon maaf tidak setuju dengan itu. Baik, nuhun Pak Ede. Ibu Sali mau menambahkan, silahkan. Ya, terima kasih Prof. Adang. Ya, jadi ini tricky nih ya Pak Ede ya pertanyaannya. Tapi begini, kalau kami dari profesi dari klinisi yang sehari-hari ketemu pasien macam-macam ya, saya setuju. Barangkali tatanan atau aturan di fasilitas kesehatan harus diatur. Artinya diatur itu kita bicara mungkin tingkat rumah sakit dan tingkat layanan kesehatan yang lain termasuk puskesmas. Saya setuju, 2 bulan yang lalu memang kami menghimbau pasien tidak ke rumah sakit dulu, kecuali emergency. Nah ini kan udah lewat 2 bulan nih, mereka mungkin ada keluhan, ada obat yang habis, dan lain sebagainya. Mungkin tatanan apakah satu fasilitas kesehatan memang didedikasikan hanya untuk kasus COVID saja, atau yang non-COVID. Nah, yang masalah kalau memang masih menerima dua-duanya. Ya, seperti kami di rumah sakit menerima, cuman mungkin harus diatur karena kita harus antisipasi pada saat orang-orang memang yang selama ini nggak kontrol, udah 2 bulan nggak ketemu dokternya, mereka rame-rame datang karena memang butuh ya untuk mengontrol. Karena di sisi lain kami juga menghimbau Bapak Ibu yang punya penyakit-penyakit kronik seperti tadi, sudah waktunya sepertinya untuk kontrol karena di era saat ini Anda termasuk populasi yang rentan dalam tanda kutip. Jangan sampai nanti COVID-nya ada, non-COVID-nya juga muncul. Nah ini double burden ini yang bahaya nih, kasusnya bisa membludak di mana-mana. Jadi kalau untuk tatanan rumah sakit itu perlu diatur. Dan yang kedua mungkin kalau perlu atau kalau bisa mungkin kapasitas dibatasi, kapasitas kontrol. Kita lihat di era sekarang pasien-pasien poliklinik bisa ratusan gitu. Nah, bagaimana mau physical distancing, social distancing, dan lain sebagainya. Banyak hal yang saya setuju Pak Ede, banyak hal yang kecil-kecil, kelihatannya kecil tapi itu signifikan untuk pelaksanaan pelaksanaan new norm atau relaksasi dari PSBB ini. Sekolah aja misalnya gitu ya. Contoh sekolah, apakah anak-anak apalagi sekolah dasar ya, kalau anak SMA mungkin kita sudah bisa memberikan edukasi, tapi anak-anak TK, PAUD, SD, apakah bisa gitu. Dan yang menarik juga pasar-pasar tradisional misalnya, itu yang tetap jalan dan jangan sampai kita tidak memberikan edukasi juga ke masyarakat di seperti itu. Kalau mungkin saya tambahkan sedikit Prof. Adang, edukasi ke masyarakat di media-media elektronik sudah cukup banyak, bagus-bagus di televisi gitu ya. Tapi kan tidak semua masyarakat melihat. Jadi sepertinya mungkin perlu kayak zaman dulu, zaman kita mungkin di puskesmas harus ada yang memberikan penyuluhan sampai di grassroots atau di masyarakat seperti itu. Jadi supaya semuanya paham. Karena saya pernah nanya orang-orang sekitar saya ya, tahu nggak kenapa harus pakai masker, tahu nggak kenapa harus berjarak. Ternyata nggak semuanya juga paham gitu. Jadi ya itulah itu tugas kita bersama kalau menurut saya. Itu mungkin Prof. Adang, makasih. Makasih Bu Dr. Sally. Barangkali boleh Pak Abdi akan keluarkan semacam rekomendasi dari meeting ini. Nomor 1 adalah menarik waktu audiensi dengan Menteri Keuangan
teman-teman ini mengusulkan persis seperti usulan Dr. Sally, yaitu rumah sakit yang menangani COVID itu berbeda dengan rumah sakit yang tidak berkaitan dengan COVID karena bebannya tinggi, prosedurnya menjadi lebih rumit kan gitu ya. Saya persilakan untuk diformulasikan. Yang kedua adalah membatasi soalnya itu kebutuhan basic need, yaitu health adalah basic need. Mungkin solusinya telemedicine barangkali ya, Bu Dr. Sally. Ya. Waktu kita habis, pertanyaan akan kami kumpulkan pada semua partisipan, ada 2.700-an yang hadir, masih tetap hadir. Akan kami upload pertanyaan tersebut dan dibahas di Facebook Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat. Bahan-bahan dapat diambil di webnya PAPDI, saya sudah membaca itu, jadi semua kebutuhan partisipan hari ini kita penuhi. Sekali lagi terima kasih kepada dua pembicara yang luar biasa, sudah memberi pencerahan kepada kita semua. Terima kasih kepada semua partisipan untuk kemudian membawa pulang masukan-masukan ini ke kepentingan bangsa. Terima kasih kepada organisasi PAPDI yang mensponsori kegiatan ini. Semoga kita bisa terus bekerja sama dalam konteks interprofessional collaboration. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.